Happy Sunday! Sesuai janji Madre kemarin di Instagram, Madre akan menjawab pertanyaan kalian via YouTube channel ya, yang biasanya Madre selalu jawab Q&A di Instagram. Ya, since jadi ibu-ibu ya suka hilang ingatan, ya handphone tidak pernah di-charge. Oke, sekarang langsung saja kita jawab pertanyaan-pertanyaannya. Banyak banget yang masuk dari kemarin, tapi Madre harus pilih ya sayang ya. Alright, langsung saja. The first question is, how's your second pregnancy, Madre? Any cravings? Well, keponakan Madre itu emang lagi rame di sini semenjak ulang tahun Kira kemarin. Well, my second pregnancy went so smooth juga, sama seperti my first pregnancy. Cuman bedanya, yang first pregnancy itu waktu si Kira dari trimester pertama sampai trimester ketiga tidak ada beban, dan sama sekali bukan beban ya, sorry, maksudnya lebih apa namanya, lebih tidak ada cravings, tidak ada mual ya, tidak ada mau muntah atau apapun itu. Jeng jeng jeng, Taiwan tinikis. Tidak ada cravings yang berlebihan dan tidak bikin mual muntah, jadi Madre masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Sedangkan kalau yang sekarang itu dari trimester pertama itu sedikit mual ya, terus bawaannya juga nggak enak, terus mau makan juga susah gitu, tapi trimester pertama sudah berakhir. Dan cravingsnya juga kalau pertama Kira itu lebih ke makanan sehat, nggak tahu ya apa karena excited punya anak pertama. Tapi kalau yang kedua ini tuh lebih ke jajan gitu loh. Pengennya itu nasi uduk, pengennya itu bakso, pengennya itu nasi goreng. Sampai sempat kemarin Madre diare loh. Aduh, sedih banget. Madre pergi deh ke rumah sakit, ya mudah-mudahan gak ada apa-apa babynya. So, the first and second pregnancy went so well. Well, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Madre, kenapa sih nggak aktif bikin vlog di YouTube? Nah, jadi begini. As you can see, mungkin kalian ini ya yang sudah tahu Madre dari zaman dulu ya, tahu si Kimchi ya, si Kim Jayanti dari zaman dulu. I never really interested in sharing my private life ya ke siapapun. Bahkan kadang itu di story aja Madre itu nggak pernah bikin, tidak pernah story anything gitu loh. Mau makan, mau Madre ada di mana Madre nggak pernah story gitu kalau yang tahu Madre ya. Nah, so kemarin pernah kepikiran untuk bikin YouTube itu karena banyaknya permintaan dari kalian semua. Jadi emang mikirnya itu bukan duitnya ya. Jadi just for fun, just to share my experience, just to share my daily activity sama penggemarnya Madre gitu. Siapa tahu kalian bisa terinspirasi dari apa yang Madre lakukan sehari-hari begitu. So dan juga sekarang Madre udah jadi ibu, makin lebih sibuk ya gitu. Maksudnya ada yang lebih prioritas dibanding hanya untuk bikin vlog ataupun YouTube. Nah, kayak hari ini nih, Madre kepikiran nih untuk bikin lagi daily life, karena Madrenya sudah tidak begitu sibuk gitu. Beda sama yang kemarin-kemarin, karena juga dari pekerjaan juga kita sudah mulai tahu kan bagaimana cara ngurusnya gitu. So I hope you guys enjoy. Next question is, Kini ada USG belum? Udah USG belum? Penasaran adanya Kira cowok apa cewek? Jeng jeng jeng, Madre udah tahu anaknya apa dari usia si baby 20 weeks ya, 20 minggu Madre udah tahu ya. Jadi emang ada satu bukan USG namanya, jadi ada satu bilangnya kromosom check ya. Dari kromosom check itu akan tahu gender babynya apa. Jeng 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 ya, nanti Madre akan kasih tahu. Apapun itu, yang penting anaknya sehat, anaknya lahir dalam keadaan sempurna, udah itu aja. Lalu ada menikah itu berat nggak sih Madre? Sebenarnya itu tergantung dengan konsep pernikahan kalian. Kalian mau menikah, konsepnya apa? Apakah mau menjadikan suami itu sebagai teman? Apakah mau menjadikan suami itu sebagai the one yang menghidupi kalian tanpa kalian yang tidak mau tahu urusan yang lain-lain? Yang penting saya ngurus anak, saya nggak mau tahu urusan rumah tangga. Yang penting lu kerja, lu kasih gue duit, gue bayar semua. Nah mungkin kalau seperti itu ya mungkin berat ya gitu. Nah sedangkan Madre sama Daddy itu konsep pernikahannya itu lebih seperti teman.
dalam arti gini, we talk about everything, kita komunikasinya lancar gitu. Salah paham pasti ada, apalagi kita dalam culture yang berbeda. Daddy kerja, Madri juga kerja. Apapun untuk kebutuhan anak-anak, tidak always harus Daddy. Kalau Madri suka dengan baju yang lucu buat kita, Madri beliin pakai duit Madri, tanpa harus Daddy ini ya billnya gitu. Jadi hal-hal semacam itu saya minimalisir gitu loh. Lalu apalagi ya, itu dari segi finansial. Kalau dari segi percaya atau nggak percaya, trust issue. Nah itu balik lagi. Kalau dari memang zaman kita deket dulu, kita selalu respect privacy. Saya tidak pernah nih, walaupun ada handphonenya Daddy di situ, saya nggak pernah ambil terus. Nggak pernah. I never do it. Satu, because bukan I believe in him, tapi I believe in myself. Dan I am worth it. And I am, saya punya value gitu loh ya. Jadi saya tidak perlu khawatir, saya tidak perlu, krisis PD krisis PD ya. Insecure ya, namanya insecure. Nah saya tidak perlu insecure gitu loh. Jadi santai aja, begitu juga dengan Daddy, dia nggak pernah ngecek handphone saya. So we believe in each other. Apalagi kita zaman dulu LDR ya gitu. Daddy di mana, Madrinya di sini gitu. Daddy main di luar negeri, main di luar kota, Madri di sini begitu. Jadi menikah itu berat apa nggak berat itu tergantung dengan konsep pernikahan kalian. Alright, bagaimana? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, kenapa sih standar kecantikan itu harus kurus? Oke, perspektif orang itu berbeda-beda. Kalau kalian di dunia modeling ya pasti standar kecantikan itu salah satu, bukan standar kecantikan, standar untuk menjadi seorang model utama salah satunya adalah tinggi dan kurus gitu loh. Tapi kalau misal kita ngomong secara general, it's all about perspective. It's all about perspective gitu. Kalau menurut saya, I love any kind of body types, mau itu curvy, mau itu apple, mau itu diamond, rectangle, apapun itu, I love it. As long as you can carry yourself, as long as you can punya self confidence gitu, you look beautiful pastinya gitu. Karena it's not about your skin, not about struktur wajah kamu, not about besarnya mata kamu, hidung mancung atau tidaknya hidung kamu, tidak seperti itu sebenarnya. How you carry yourself is everything. Yang paling penting adalah kamu punya karakter. Nah, masalah bentuk badan itu, standar kecantikan itu hanya dibuat oleh beberapa orang yang diikuti oleh banyak orang, terutama media-media yang cukup besar exposure-nya, sehingga mindset kita seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita menjalankan hidup ini dengan penuh sukacita, yang paling penting adalah sehat gitu. Karena orang kurus belum tentu dia sehat, orang gemuk belum tentu dia sakit loh gitu. Jadi sebenarnya itu semua tentang perspektif ya. Kalau menurut saya sih tidak. Standar kecantikan itu tidak harus kurus, tidak harus putih, tidak. Semua orang cantik. Everybody are beautiful. Everybody is beautiful, sorry. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Waduh, ini perlu dijawab nggak ya? Miss Kimi, kok bisa jadi wanita tangguh ketika tahu suami sudah anak dari yang lain? Tips katanya. Well, gini, suami saya tidak punya anak dari yang lain ketika dia sudah jadi suami saya. Kalau dia sudah jadi suami saya, dia punya anak dari yang lain, saya tidak akan mempertahankan dia. Ingat ya, it was his past. Dan ketika saya menjalankan hubungan dengan dia, tidak ada yang ditutupi, dia jelaskan semua sama saya. Dan kebetulan saya juga bukan orang yang ini bukan tentang open minded atau close minded ya. Kita hidup di major city. Saya kenal banyak orang yang juga punya masa lalu yang sama, dan mereka tetap bertanggung jawab atas masalah yang pernah mereka buat gitu. Enggak, no, it's not masalah ya, anak adalah anugerah gitu. Yang jelas adalah pada saat saya pertama kali ketemu dengan Daddy, dia tidak menutupi apapun, dia cerita semua sama saya dan saya salut sama dia akan itu. Jadi saya rasa keputusan saya untuk memilih dia, he is more than his past gitu. Dan yang dia lakukan juga bukan kesalahan ya, dia itu anak itu adalah anugerah. Jadi saya rasa tidak ada yang
harus dibikin drama mengenai ini gitu loh. Jadi apa ya, jalankan sajalah, yang penting kita berdamai dengan keadaan begitu loh. Alright. Rahasia cepat kurus setelah melahirkan apa, Made? Emang Made cepat kurus ya? Enggak sih, Made mah kayaknya benar-benar step by step, progress by progress. Karena kita kalau abis lahiran juga nggak boleh langsung cepat kurus loh guys ya, karena apalagi untuk mama-mama di luar sana, karena kalau enggak nanti kita punya skin pasti akan kendur. Oke, pertanyaan selanjutnya, Madre hamil anak kedua emang direncanakan atau kebobolan? Enggak, emang direncanain. Kalau kebobolan mah waktu kira 3 bulan langsung kebobolan, bukan lagi ya kan? Nah, enggak, emang direncanain. Memang Madre pernah ngomong sama Dedi, before 30 saya pengen punya 2 anak ya. 2 anak pun ya paling enggak kira itu kita hitung udah 1,5 tahun baru anak yang kedua lahir gitu loh. Tenang aja, kasih sayang untuk Kira pasti tidak akan apa namanya, tidak akan ter apa namanya nih? Terlekang oleh waktu. Apa namanya, terbagi itu kan. Alright, pertanyaan terakhir adalah apa yang membuat Madre sayang sama Padre? Ada orangnya nggak? Cinta artinya. Lu kira duta. Alright, apa yang membuat Madre sayang sama Padre? Ya, Dedi itu adalah orang yang if he has 100, dia nggak kasih 20, tapi dia akan kasih saya semuanya. So sebegitu besarlah cintanya dia sama Madre. Begitu juga dengan saya gitu loh. Saya adalah orang yang awalnya tidak percaya dengan true love. Ketika saya bersama dia, I believe true love itu masih eksis. Ketika kita start dari kita kenalan, kita memulai untuk dekat, kita LDR, kita tidak punya trust issue, terus juga pengorbanan dia untuk saya, begitu juga dengan kebalikannya gitu. Jadi banyak hal positif dari dia yang bikin saya jatuh cinta. Salah satunya adalah ketika dia sudah cinta sama seseorang, dia tidak setengah-setengah. Dia memberikan semuanya yang dia punya, dalam arti bukan materi ya, maksud saya ya. Dalam arti apa namanya, hatinya. Dia devoted dan dia benar-benar menjalankan hubungan itu dengan serius. Alright, Made lovers, sudah selesai. Ada berapa mungkin tadi pertanyaan? Mungkin ada 7-8 pertanyaan yang sudah Made jawab. Thank you so much for watching. I hope you guys love it. I'll see you in the next video.